Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Film romansa masih menjadi minat para pecinta film. Selain memunculkan cerita kehidupan sehari-hari, film romansa juga berisi ekspektasi sebagian orang tentang kehidupan asmara. Terkadang dapat menstimulasi emosi yang memunculkan rasa senang, haru, bahkan sedih. Nah guys, seperti alur cerita film yang akan kita bahas kali ini berjudul Dai Aksar Premke, film tahun 2000, yang merupakan film bergenre romansa Bollywood. Film ini dibintangi oleh pasangan Abhishek Bachchan yang berperan sebagai Karan dan Aishwarya Rai sebagai Sahiba. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Sahiba, sedang asik berayun di atas sebuah sungai. Dia memikirkan tentang perkataan neneknya, tentang seorang pemuda yang akan membawanya suatu hari nanti, membawa tanduk pengantin untuknya dan akan membuatnya bahagia. Di tempat lain terlihat peperangan antara tentara India yang dipimpin oleh Kapten Karan melawan para pemberontak. Karan berhasil mengalahkan pemberontak tersebut dan bendera India pun berhasil dikibarkan. Setelah peperangan itu, Karan diberi izin untuk libur selama 2 bulan untuk bertemu seorang gadis yang sangat dirindukannya. Malam harinya, Karan menaiki sebuah kereta. Saat hendak mengisi ulang air minumnya, Karan dihampiri oleh seorang gadis yang bersembunyi di belakangnya. Gadis itu bernama Sahiba. Dia ketakutan karena dikejar oleh sekelompok preman. Sahiba yang ketakutan mengikuti Karan menaiki kereta. Dan setelah itu, Karan membelikannya sebuah tiket. Karan bertanya kepada Sahiba, siapa preman-preman itu yang mengejar Sahiba. Lalu dijawab oleh Sahiba bahwa mereka adalah suruhan seorang pembunuh. Sahiba pernah melihat seorang gadis dibunuh. Itulah kenapa Sahiba dikejar. Karan bertanya, kenapa Sahiba tidak melaporkan kasus ini kepada polisi. Namun dijawab oleh Sahiba bahwa dia tidak ingin berurusan dengan polisi. Tiba-tiba, bus ke Balanpur akan berangkat, dan Sahiba pun pergi sambil meninggalkan Karan. Saat di jalan, bus yang ditumpangi Karan mengalami pecah ban. Untuk menghilangkan kebosanannya, Karan menghabiskan waktu untuk memotret pemandangan. Namun tanpa sengaja, dia memotret Sahiba yang sedang berdiri di tepi jurang. Karan memanggil Sahiba untuk tidak mendekati jurang itu. Dan di saat bersamaan, bus yang ditumpangi Karan akan melanjutkan perjalanan. Namun karena khawatir dengan keselamatan Sahiba, Karan rela ditinggal oleh busnya itu. Karan mendekati Sahiba agar tidak melompat ke jurang, namun Sahiba meminta Karan agar meninggalkannya. Saat hendak menyelamatkan Sahiba, tiba-tiba Sahiba terpeleset, dan untungnya Karan meraih tangan Sahiba. Karena kondisi tebing yang licin, mereka berdua pun jatuh dan dibawa arus sungai. Untungnya mereka selamat. Sahiba yang tidak sadarkan diri berusaha diselamatkan oleh Karan. Karan memarahi Sahiba karena mereka berdua hampir celaka, dan Karan terpaksa ketinggalan bus yang ditumpanginya. Lalu dijawab Sahiba kenapa Karan ikut campur urusannya. Karan pun berusaha menenangkan Sahiba dan situlah mereka berkenalan. Sahiba menceritakan kepada Karan, setelah melihat pembunuhan itu, dia merasa bimbang antara melanjutkan kuliahnya atau pulang ke rumah. Karena di keluarganya, ayahnya masih menganut tradisi perjodohan. Ayah Sahiba ingin menjodohkannya dengan laki-laki yang tidak dia kenali. Namun Sahiba sendiri ingin melanjutkan kuliah. Untung saja hal ini didukung oleh neneknya dan membuat ayahnya mengizinkannya untuk melanjutkan kuliah. Saat belajar di kota, Sahiba baru merasakan bagaimana kehidupan di luar. Dia sangat bahagia menjalani hari-harinya. Karan berkata, jika Sahiba ingin sekali bebas, maka dia sendiri ingin sekali untuk pulang dan bertemu dengan seorang gadis bernama Nisa. Gadis yang sangat dicintai oleh Karan. Sahiba bercerita,
Saat memasuki tahun kedua pendidikannya, ayahnya memintanya untuk pulang karena akan menikahkannya dengan anak teman ayahnya. Namun hal ini ditentang oleh Sahiba. Sahiba berbohong dengan mengatakan bahwa dia telah menikah di kota. Mendengar perkataan Sahiba itulah membuat keluarga menjadi panik. Ayahnya marah dan tidak ingin melihat wajah Sahiba lagi. Keluarga meminta Sahiba pulang dan membawa suaminya. Karan bertanya, apakah Sahiba begitu takut terhadap ayahnya? Dan dijawab oleh Sahiba, apakah Karan tidak takut? Karan berkata bahwa aku adalah seorang tentara. Ketakutan adalah hal yang biasa kuhadapi setiap hari. Karan mengajak Sahiba untuk pulang ke rumahnya dan akan ikut bersamanya. Saat di depan rumah, seseorang berteriak bahwa Sahiba telah pulang bersama suaminya. Hal ini membuat keluarganya sangat bahagia dan menyambut kedatangan Sahiba. Namun berbeda dengan ayahnya yang bernama Yogi, malah menyambut Sahiba dengan sebuah tembakan. Tuan Yogi meminta Sahiba untuk tidak masuk. Neneknya marah kepada Tuan Yogi dan berkata, jika kau ingin menembak mereka, maka kau harus menembakku terlebih dahulu. Bibi memberikan beberapa perhiasan untuk dipakai oleh Sahiba, karena sekarang Sahiba adalah seorang istri, dan berterima kasih kepada Karan karena telah membawa Sahiba pulang. Saat makan malam, ayah Sahiba bertanya kepada Karan di mana orang tuanya. Karan berkata bahwa dia yatim piatu. Ayah Sahiba bertanya tentang pekerjaan Karan, lalu dijawabnya bahwa dia adalah seorang kapten angkatan darat. Ayah Sahiba mengatakan bahwa Sahiba adalah pewaris dari semua kekayaannya dan menuduh Karan hanya menginginkan warisan Sahiba. Sahiba menyela pembicaraan dan berkata bahwa semua yang dikatakan ayahnya tidak benar. Tuan Yogi marah dan meminta Sahiba untuk tidak membela Karan. Karena tidak ingin terjadi keributan, maka Sahiba pun meninggalkan meja makan, lalu disusul oleh Karan. Sahiba meminta Karan untuk jujur kepada keluarganya bahwa Karan bukanlah suaminya. Namun dijawab oleh Karan bahwa dia tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Lalu Sahiba meminta Karan untuk pergi, namun Karan tidak ingin Sahiba disakiti oleh ayahnya. Malam itu, keluarga mengantar Sahiba dan Karan ke kamar baru mereka yang telah dihiasi. Mereka terlihat sangat bahagia. Karan mengambil bantalnya dan akan tidur di sofa, dan berkata kepada Sahiba bahwa besok mereka akan menceritakan semuanya kepada keluarga Sahiba bahwa mereka tidak pernah menikah. Pagi harinya, Sahiba dan Karan telah disambut oleh semua keluarga. Karan berusaha memberitahukan kepada paman tentang hubungannya dengan Sahiba, tidak seperti yang mereka perkirakan. Namun apa yang dikatakan Karan malah tidak dipahami oleh paman. Karan berkata kepada ayah Sahiba bahwa dia akan meninggalkan Sahiba seperti yang diinginkan olehnya. Namun Tuan Yogi marah terhadap Karan, karena Karan seenaknya bisa masuk ke rumah sebagai suami Sahiba, dan sekarang malah dia ingin pergi. Tuan Yogi tidak terima dengan ini semua. Nenek yang mendengar keributan antara Karan dan Tuan Yogi berusaha menghentikan Karan agar tidak meninggalkan Sahiba. Dan tiba-tiba, nenek pingsan dan semua keluarga panik. Dokter berterima kasih kepada Karan karena telah memberikan pertolongan pertama pada saat yang tepat. Tuan Yogi berkata kepada Karan agar tetap tinggal di rumah sampai ibunya sembuh. Saat tersadar, nenek memanggil nama Karan dan meminta Karan tidak meninggalkan Sahiba. Karan pun berjanji kepada nenek untuk tetap tinggal. Keesokan harinya, Sahiba bertanya kepada Karan, kenapa dia tidak pergi saja. Lalu Karan menjawab bahwa tetap tinggal bukan karena Sahiba, namun kali ini karena nenek. Setelah ini dia akan pergi menuju jalannya. Ibu Sahiba dan para bibi ingin memberikan nenek obat, namun nenek menolaknya. Namun di saat Karan yang memberikan nenek obat, nenek dengan senang hati meminum obatnya. Sahiba yang melihat Karan begitu perhatian terhadap nenek dan adik-adiknya membuat Sahiba mulai jatuh hati terhadap Karan. Karan bertanya kepada Sahiba, laki-laki seperti apa yang dia inginkan sebagai suami nanti? Sahiba menjawab laki-laki seperti Karan. Dan Sahiba bertanya hal yang sama kepada Karan. Dan dijawab Karan, wanita yang dia inginkan nanti memiliki ciri-ciri sama seperti Sahiba. Hal ini membuat Sahiba mengira bahwa Karan menyukainya.
Suatu hari saat di perjalanan, Sahiba bertanya kepada Karan, mengapa dia ingin pergi. Karan berkata bahwa dia akan menjumpai seorang gadis yang bernama Nisa, yang sangat dicintainya. Sontak mendengar hal itu, Sahiba menjadi patah hati. Saat hujan turun, Sahiba juga tidak beranjak dari mobil dan membiarkan dirinya diguyur hujan. जो पूरी तरह भीग चुका है। आइए। Sahiba mencoba mendekati Karan, namun Karan bersikap biasa-biasa saja terhadap Sahiba. Di saat Karan tertidur karena banyak minum, Sahiba mengungkapkan rasa cintanya terhadap Karan. Sahiba yang bersedih karena Karan tidak membalas perasaannya, berkata kenapa Karan terlalu baik. I love you, Karan. Di rumah sedang diadakan puja bersama keluarga untuk menyambut Karan sebagai anggota keluarga baru. Karan yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa mengikuti semua ritual yang dilakukan. Tiba-tiba seorang pengacara menyerahkan sebuah dokumen kepada Karan yang menerangkan bahwa mulai saat itu Karan adalah pewaris dari semua harta keluarga Tuan Yogi yang memiliki posisi yang sama dengan Sahiba. Nenek meminta Sahiba dan Karan melakukan semua ritual pernikahan yang membuat Karan dan Sahiba terdiam. Bibi meminta Karan meletakkan sindur di rambut Sahiba, namun sindur tersebut jatuh di kaki Karan, dan Sahiba hendak membersihkannya, namun Karan menarik tangan Sahiba yang tanpa sengaja membuat sindur tersebut terkena rambut Sahiba. Keesokan harinya, Sahiba terlihat muntah karena dia tidak makan seharian, namun hal ini membuat keluarga menganggap bahwa Sahiba sedang mengandung. Semua keluarga bahagia. Tuan Yogi yang awalnya menentang kedatangan Karan, akhirnya juga ikut bahagia mendengar kabar kehamilan Sahiba. Sahiba berkata kepada Karan, dia muntah karena seharian dia tidak makan apa-apa. Sahiba meminta kepada Karan agar memberitahukan kepada keluarganya bahwa apa yang mereka pikirkan tentang Karan dan Sahiba tidaklah benar. Karan mengatakan kepada Sahiba bahwa dirinya tidak mampu untuk mengatakan semua kebohongan ini kepada keluarga. Anak yatim piatu seperti dirinya telah mendapatkan banyak cinta di rumah ini. Dia akan merasa bersalah setelah menceritakan semua ini. Satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah dengan pergi dari rumah. Hal ini disetujui oleh Sahiba. Karan mengembalikan dokumen warisan yang diberikan nenek untuknya dan dikembalikannya kepada Sahiba. Karan juga memberikan kenang-kenangan sebuah kalung untuk Sahiba. Dan ternyata semua pembicaraan Sahiba dan Karan telah didengar oleh Paman. Paman menghampiri Karan yang akan pergi. Paman bertanya, apakah Karan tidak mencintai Sahiba? Karan menjawab bahwa dia mencintai wanita lain. Hal ini didengar oleh Sahiba yang membuatnya semakin patah hati. Saat hendak melewati pagar, Sahiba menghentikan langkah Karan. Dia meminta Karan untuk tidak pergi. Disinilah Sahiba mengungkapkan perasaannya terhadap Karan. Namun Karan hanya diam dan pergi meninggalkan Sahiba. Keesokan paginya, Sahiba memberitahukan semua kebenaran tentang dirinya dan Karan kepada keluarga. Semua orang terkejut mendengar pengakuan Sahiba. Tuan Yogi sangat marah dan berkata jika dia melihat Karan lagi, maka dia akan menembaknya. Paman berusaha menenangkan Sahiba. Tuan Yogi telah mengatur pernikahan Sahiba dengan seorang pria bernama Vicky, anak dari Tuan Tajeswal, rekan bisnisnya. Scene berpindah di mana Karan menemui Nisa, wanita yang sangat dicintainya. Nisa menyambut Karan dengan gembira. Karan menceritakan tentang perjalanannya bertemu dengan Sahiba. Kemudian Karan menanyakan tentang temannya yang bernama Samir. Lalu Nisa menjawab bahwa Samir sedang syuting. Karan ingin mengatakan sesuatu kepada Nisa, namun sebelum sempat mengatakan isi hatinya, seseorang memanggil Nisa yang membuat Nisa pergi meninggalkan Karan. Kita beralih ke Sahiba. Terlihat Bibi sedang menenangkan Sahiba yang bersedih dan selalu mengingat tentang Karan. Di tempat lain, Nisa sedang mengadakan sebuah pesta. Di sana juga ada Samir dan Karan. Namun tiba-tiba Nisa memeluk Samir dan memanggilnya dengan panggilan sayang. Hal ini membuat Karan terkejut hingga menjatuhkan gelas di tangannya. Samir berkata kepada Nisa, apakah Nisa tidak memberitahukan kepada Karan bahwa dirinya dan Nisa telah menikah. Namun dijawab oleh Nisa bahwa dia sengaja untuk memberikan kejutan kepada Karan. Thank you, darling.
Setelah memberikan ucapan selamat kepada Samir dan Nisa, Karan pergi meninggalkan mereka dan terlihat wajah sedih Karan setelah mengetahui bahwa Nisa telah menikah dengan Samir. Melihat Karan yang pergi, Nisa menyusul Karan keluar. Nisa memanggil Karan dan menanyakan kenapa Karan pergi. Namun Karan hanya diam sambil membelakangi Nisa. Nisa lalu menarik Karan yang tertunduk. Disinilah Nisa baru menyadari bahwa Karan mencintainya dan sedih setelah mengetahui kabar pernikahannya. Nisa bertanya, kenapa selama ini Karan tidak mengungkapkan isi hatinya. Selama ini Nisa hanya menganggap Karan sebagai teman. Nisa berharap suatu hari nanti Karan akan menemukan seorang gadis yang baik untuknya. Sambil bersedih, Nisa meninggalkan Karan, dan di saat itu juga Karan mengingat Sahiba. Di rumah Tuan Yogi akan diadakan pertunangan Sahiba dengan Vicky. Saat akan bertukar cincin, Sahiba sangat shock melihat bahwa calon suaminya adalah seorang pembunuh yang pernah dilihatnya telah membunuh seorang gadis dahulu. Hal ini membuat Sahiba pingsan. Saat sadar, Sahiba menceritakan kepada keluarganya bahwa Vicky adalah seorang pembunuh. Dia pernah melihat Vicky membunuh seorang gadis di tepi kolam. Namun Tuan Yogi tidak mempercayai perkataan Sahiba dan menganggap bahwa Sahiba hanya mencari alasan untuk tidak menikah. ऐश करनी है, पर किसी दिन साहिबा ने मुंह खोल दिया तो Scene berpindah di kediaman Tuan Tajeswar. Dia berkata kepada Vicky kenapa sampai Sahiba tahu saat dia melenyapkan seorang gadis. Lalu Vicky menjawab apakah dia perlu untuk melenyapkan Sahiba juga. Namun hal ini ditahan oleh Tuan Tajeswar yang berkata bahwa Sahiba baginya adalah sebuah cek yang bernilai jutaan rupiah. Pernikahan ini harus tetap dilakukan. ऐसा मत कीजिए भाऊजी। Di kediaman Tuan Yogi, Karan yang baru menyadari cintanya kepada Sahiba kembali ke rumah itu. Namun disambut oleh Tuan Yogi dengan tamparan dan berkata beraninya kau kembali ke rumah ini setelah menginjak kehormatan keluarga ini. Karan berkata dia datang untuk menebus semua kesalahannya dan berharap bisa diterima di keluarga ini kembali. Karan meminta agar Sahiba tidak menikah dengan pria lain karena dirinya sangat mencintai Sahiba. Paman berkata kepada Tuan Yogi agar menghentikan pernikahan ini. Meskipun dia tidak mempunyai anak, namun baginya Sahiba adalah putrinya. Dia menyadari bahwa Sahiba tersiksa dengan pernikahan ini. Tuan Yogi sangat marah dan menampar Paman. Paman membawa Sahiba ke kuil untuk bertemu dengan Karan. Di sana Sahiba sangat bahagia. Karan tidak ingin Sahiba menikahi seorang pembunuh. Paman meminta Karan untuk membawa Sahiba pergi, namun ditolak oleh Karan. Dia dan Sahiba bisa saja membuat kehidupan yang baru di luar, namun hubungan keluarga pasti akan hancur. Karan mendatangi Vicky dan menghajarnya, namun tiba-tiba beberapa orang anak buah Vicky menyerang Karan. Tuan Rajeswar berkata kepada Karan tentang niat jahatnya terhadap Sahiba. Ternyata hal ini didengar oleh Tuan Yogi. Barulah dia menyadari bahwa pernikahan ini hanyalah untuk menguasai harta yang akan diwarisi oleh Sahiba. Tuan Yogi dan Karan diikat di sebuah ruangan. Tuan Rajeswar berkata, di saat pengantin mengelilingi api suci, maka Karan dan Tuan Yogi juga akan terbakar di sini. Di kediaman Tuan Yogi, sedang dipersiapkan acara pernikahan Sahiba dan Vicky. Sahiba yang telah mengenakan pakaian pengantinnya diam-diam telah menyiapkan sebotol obat, lalu dia meminumnya. Api mulai membakar ruangan tempat Tuan Yogi dan Karan diikat. Di sisi lain, Sahiba berjalan ke altar pernikahannya. Untungnya Karan dan Tuan Yogi berhasil melepaskan diri dan keluar melalui sebuah lubang. Melihat pabrik miliknya yang terbakar, Tuan Yogi berkata bahwa semua ini tidak ada artinya. Namun aku tidak akan memaafkan diriku jika tidak bisa menghentikan pernikahan Sahiba. Tuan Yogi berhasil menghentikan acara pernikahan Sahiba dan menghabisi Vicky, ayahnya dan anak buah mereka. Tiba-tiba Sahiba mendatangi Karan dan jatuh di depan Karan, efek dari obat yang telah diminumnya tadi. Sahiba segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dokter berkata bahwa kondisi Sahiba sangat kritis. Karan menghampiri Sahiba dan berkata apakah Sahiba akan meninggalkannya sendirian. Dan tiba-tiba Sahiba memanggil nama Karan. Karan menyatakan cintanya kepada Sahiba. Please don't
थी। 1 tahun telah berlalu, terlihat Sahiba sudah akan melahirkan, dan film pun selesai. Nah guys, itulah akhir kisah dari film Dai Aksar Premke.